Yo, gue Algi dan di sini kita akan balik lagi di review komik, tapi sekarang dengan format yang berbeda. Karena review komik gue sebelumnya itu menggunakan top shot dan gue hanya merekam buku ya dan tangan gue. Tapi di sini sekarang gue akan melakukan format baru dengan ada gue sendiri buat menjadi reviewer komiknya. Dan kita di sini akan mereview komik seperti di judul, yaitu karya Inyo Asano yang berjudul Solanin Special Edition terbitan Akasa. Buku ini menurut gue adalah salah satu rilisan terbaik dari komik Indonesia. Kenapa? Kita review dari luarnya dulu. Pertama ini kita langsung lihat covernya. Covernya ini unik karena covernya ini tuh menggunakan fotografi yang mungkin di scan lagi atau digambar ulang, ditambahkan gambar, gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas ini fotografi, yakin banget gue karena ini detail banget. Ini tuh bukan seperti gambaran tangan. Bisa kalian lihat detailnya di stock shot yang udah gue shot. Dan emang setahu gue karya-karyanya Inyo Asano emang menggunakan fotografi, campuran fotografi untuk background dari manga-manganya. Makanya di manga ini tuh backgroundnya tuh benar-benar pop up dan realistis gitu loh. Tapi tidak merusak vibes dari manga itu sendiri. Di sini simpel ya. Ininya berbahan doff dan hanya judul, logo Akasa, dan juga di sini tulisan-tulisannya doang yang berbahan glossy. Ini sisanya doff, semuanya doff. Cuma tulisan-tulisannya aja yang berbahan glossy. Ini itu pakai jaket buku, bukan tipe yang langsung cover. Nah, kita lihat spine-nya juga nyambung ya sama covernya. Keren menurut gue. Spine-nya simple lah. Tapi jelas di sini Solanin Special Edition dari Akasa Inyo Asano. Nah, belakangnya ini di sini ada, gue nggak tahu ini bukan sinopsis ya, ini lebih ke quotes hidup gitulah, dan sebuah komik populer yang mengundang simpati dan dukungan deras dari seluruh Jepang. Di sini juga ada tag harganya by MNC Akasa. Di sini tuh harganya sekitar 118.000 dan ini bukunya cukup tebel ya. Jadi menurut gua harga segitu cukup murah sih untuk sebuah buku seperti ini ya. Apalagi kalau kalian bisa dapat harga diskon di bawah itu. Karena gue juga dapat harga diskonnya di bawah ini belinya. Cuma sayang banget yang gue dapat ini karena gue belinya online bukan offline. Ini tuh ada den di sini di bagian atas sini. Sayang banget sih. Nah, terus kita buka jaket bukunya. Ketika jaket bukunya dibuka, ini covernya hitam putih ya, ke belakangnya hitam putih, back covernya juga hitam putih, semua hitam putih. Ya menurut gua nggak masalah juga karena nggak bakal gua buka juga. Ini belum sempet gua sampul juga. Biasanya buku yang ada jaket covernya tuh pasti gua sampul, kecuali buku yang nggak ada jaket covernya. Jadi kita pasang lagi jaket covernya. Buku ini menceritakan tentang apa sih? Nah, buku ini tuh menceritakan tentang kehidupan Meiko dan Taneda. Jadi Meiko dan Taneda ini adalah sepasang kekasih yang coming of age. Nggak coming of age sih, sebenarnya udah cukup dewasa lah karena udah lulus kuliah. Tapi dia tuh masih mencari jati diri mereka masing-masing dan tujuan hidup mereka masing-masing ke depannya, karena mereka tuh masih bingung tujuan hidup mereka tuh untuk apa. Si Taneda ini punya dua teman, namanya kalau nggak salah Billy dan Kato ya, gue lupa. Ya kalau nggak salah Billy dan Kato, correct me if I'm wrong. Jadi si Taneda ini punya sebuah band sama dua temennya itu. Nah, Taneda ini sebenarnya pengen bercita-cita menjadi penyanyi. Nah, tapi kebimbangan dia dan juga kegagalan dia tuh membuat dia tuh maju mundur nih buat menjadi penyanyi. Kayak apakah gue akan sukses gitu loh menjadi penyanyi, karena dia nggak pede orangnya. Nah, tapi si Meiko ini sebagai pacarnya si Taneda selalu mendukung dia untuk dia menjadi penyanyi. Bahkan si Meiko ini selama Taneda pengangguran, Meiko ini yang bekerja, yang mencari nafkah, karena Taneda ini sama si Meiko tinggal bareng. Tapi nafkahnya itu dari si Meiko-nya ini. Gue gak mau spoiler lebih lanjut ya soal cerita, karena kalian harus baca aja dan rasakan sendiri lah vibes ceritanya, karena bagus banget. Ini salah satu slice of life terbaik yang pernah gue baca. Dan for your information, Solanin ini setahu gue nih ada live actionnya, karya Inyo Asano juga, scriptwriternya Inyo Asano, diambil dari manganya dia juga, dan ada lagunya juga. Jadi gue saranin sih ketika udah mau akhir-akhir pas lagi konser gitu, atau kalian sambil dengerin lagunya, sambil setel lagunya aja, by Asian Kung Fu Generation, sama satu lagi gue lupa, coba aja itu mantep deh vibesnya. Nah, kita akan bahas dari segi quality bukunya. Ini tentunya pakai book paper ya, dan book paper yang premium karena di sini kaku. Sebenarnya plus minus sih kalau book paper yang kayak gini. Gue pribadi sih untuk buku-buku ukuran besar, gue lebih suka book paper yang letoy. Kayak contohnya tuh ada di Evangelion dan juga Monster ataupun Tomie yang part 1. Jadi bacanya lebih enak aja gitu. Walaupun kalau kayak gini tuh lebih premium kesannya. Nah, ketika kita buka bukunya, di sini ada halaman warna, bisa dilihat. Halaman warnanya menggunakan art paper. Hanya ada satu halaman warna.
Di sini ada artnya si Meiko dan juga di sini ada artnya Taneda. Di sini ada Meiko yang terduduk ya di depan TV. Terus kalian juga akan mendapatkan ini bookmark. Bookmarknya cukup oke ya menurut gue, desainnya, karena desain covernya keren. Nah, artnya sendiri tuh sangat khas ya, sangat khas si Inyo Asano ini, karena desain karakternya, terus desain dari vibes-nya, dia tuh benar-benar mirip sama karya-karya Inyo Asano yang lain, kayak contohnya yang paling populer Good Night Punpun. Ini karakternya tuh benar-benar mirip banget sama Good Night Punpun. Desainnya ya, bukan desain karakter yang ganteng, cantik atau apa, tapi cukup realistis sebagai karakter, karena Inyo Asano emang nggak pernah ngedesain karakter kayak emang ganteng banget atau cantik banget. Dan menurut gua salah satu keunggulan di komik ini juga karena desain karakternya yang cukup realistis in real life lah ya, bukan kayak karakter yang anime banget atau manga banget, emang beneran orang gitu loh. Jadi kekuatan dari manga ini tuh ada di salah satunya tuh ada di ekspresinya, gambar ekspresi dari Inyo Asano. Bisa dilihat ini ketika si Taneda lagi nangis ya, ini bagus banget ekspresinya, keren banget. Selain itu khasnya Inyo Asano ini, dia juga ada banyak blank space yang warna hitam gitu, dan di situ ada teks kayak contohnya ini, kayak 1,5 tahun lalu, terus yang di atas ini ada blank space hitam kayak gini juga nih, itu ada blank space hitam dan ada kata-kata. Kalian akan sering menemukan itu seperti itu karena di komik-komik lainnya dari Inyo Asano juga seperti itu, kayak contohnya Good Night Punpun lagi, itu juga kayak gitu ya, banyak blank space hitam dan terus ada kata-katanya. Menurut gua tuh itu juga jadi ciri khas dan juga kesan tersendiri gitu loh, kayak kesan dramatis ketika ada blank space hitam tersebut dan ada kata-kata yang kebetulan adegannya juga lagi dramatis, itu benar-benar dapat banget feelsnya. Dan ini gue juga suka di sini ada full page covernya. Full page ini bukan covernya sih, ini emang masuk ke cerita gitu loh, keren menurut gue. Kayak ini adalah gambaran dari lapang luas atau kebebasan. Di sini Taneda sudah mendapatkan kebebasannya gitu loh. Nah, terus yang gue bilang, backgroundnya tuh cukup realistis ya, karena menggunakan fotografi juga, campuran fotografi, bisa kalian lihat di sini. Jadi sebenarnya cukup unik sih menurut gue kalau dibanding manga-manga yang biasa yang full gambar. Ini fresh ya, cukup fresh. Tuh bisa dilihat fotonya, ini sangat realistis. Tuh, terus yang di sini again ya, kalian lihat ada blank space warna hitam, terus ada tulisan. Dan yang paling keren menurut gue di sini itu pas adegan konsernya, juga itu salah satu yang paling keren gambarnya. Itu bagus banget, shadingnya bagus, lightingnya bagus, dan ekspresinya juga dapat bagus banget. Tuh bisa kalian lihat ya, tuh bagus banget, menurut gue bagus banget. Dan ini adalah manga berating 17 plus dewasa. Jadi di sini ada ya beberapa konten dewasa lah yang nggak bisa dikonsumsi untuk anak-anak. Karena manga ini juga unsensor, bagus banget ya. Sebuah kemajuan dari MNC Akasa membuat sebuah manga yang unsensor, benar-benar nggak ada sensor sama sekali. Karena gue biasanya kalau ada sensor, kalaupun ada mungkin halus kali ya. Karena gue tidak menemukan adanya kejanggalan sensor ya. Even itu nudity di sini. Dan ini story-nya tuh juga cukup berat ya. Jadi mungkin kurang cocok untuk dikonsumsi orang yang di bawah 17 tahun, kayak masih 15 tahun ke bawah itu kurang cocok ya, karena mungkin bukannya ceritanya dewasa gimana, cuma mungkin gak relate karena ini benar-benar tentang kebimbangan hidup, terutama buat kalian yang baru lulus kuliah, terus kedepannya mau kerja apa, gimana, bersama pasangan kalian atau gimana. Jadi ini tuh buku menurut gue bagus banget. Salah satu slice of life terbaik. Kalau kalian belum baca, kalian wajib banget baca sih, wajib banget beli. Karena buku ini mungkin gue akan kasih rating 5. Gue suka banget cetakannya. Udah gitu 2 in 1. Karena dulu Solanin ini pernah rilis di Indo dan itu 2 volume. Dan jujur gue kurang suka sih manga-manga yang volumenya tuh kebagi-bagi gitu. Kayak gue lebih suka yang satu buku udah semuanya full gitu. Dan di sini gue nggak tahu ya di aslinya ada atau enggak, tapi di sini ketika sudah selesai manganya Solanin Special Edition Inyo Asano, di sini ada kayak tambahan cerita, mungkin karena ini Special Edition kali ya, tambahan cerita setelah ending dari Solanin ini gitu loh, kehidupan setelah ending Solanin ini.
Itu ya itu spesialnya dari special edition ini juga, mungkin gue juga nggak tahu apakah adegan itu ada di Solanin yang rilisan pertama MNC, tapi yang jelas gue sangat merekomendasikan kalian untuk membeli buku ini. Linknya juga udah gue akan taruh di deskripsi. Buku ini bagus banget. Dan ya mungkin sekian dulu review buku Solanin dari gue, dan nextnya mungkin gue akan review entah Evangelion atau Monster yang Perfect Edition, atau mungkin kalian mau request review komik, silahkan request di kolom komentar di bawah ini. Kalau kalian suka like video ini, dan kalau kalian gak suka silahkan dislike. Gue Algi and I'm signing out, bye bye.